Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Meripai Guru Bahasa Indonesia kelas 3. Bapak ucapkan selamat berjumpa kembali dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini dalam video pembelajaran kita akan membahas tentang kosakata ya, sesuai dengan tema kita dan lanjutan dari tema 5 waktu semester 1 kemarin. Kita sekarang masuk ke 6, yaitu tema 6 tentang manfaat atau pemanfaatan energi, di mana kompetensi dasar kita yang harus kita capai yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang dimana subjudul kita adalah mencermati kosakata tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menulis kalimat dari kosakata yang dimiliki. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dalam video ini, yaitu kalian mampu menulis kalimat dari kosakata yang dimiliki ya. Jadi ini kita bagaimana menulis kata. Sebelum lanjut, Bapak akan mengulang kembali apa itu pengertian dari kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa itu perbendaharaan? Maksudnya adalah banyak atau tidaknya kata yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana caranya kita bisa mengukur yang dimiliki? Nah, dengan cara kita menulis sebuah kalimat. Apabila kita menemukan kesulitan, maka sudah pastikan kosakata yang kita miliki masih sedikit. Lalu dengan cara apa kita bisa menambah kosakata kita agar banyak? Yaitu dengan cara membaca. Apa aja yang bisa kita baca? Apa aja ya? Boleh, itu bisa buku pelajaran, buku misalkan komik atau cerita atau novel, bahkan kita koran yang bermanfaat ya, yang ada manfaatnya buat diri kita. Maka dengan secara tidak langsung kosakata kalian akan nambah. Lalu bagaimana kata yang kalian tidak mengerti? Kata-kata yang kalian temukan dan kalian tidak mengerti, catat di buku catatan dan bisa kalian cek atau cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian bisa langsung tanyakan sama guru bahasa Indonesia kalian. Lanjut. Nah, ya. Dari di awal pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita adalah kita mencari kosakata dan menulis sebuah kalimat. Nah, ini ada sebuah teks yang harus kita pahami dan kita baca terlebih dahulu ya. Yang harus kita lakukan di dalam teks ini, yang pertama adalah kita harus baca terlebih dahulu. Lalu kedua, kita cari kata yang berkaitan dengan sumber energi atau sesuai dengan tema kita yaitu pemanfaatan energi. Baik, sebelum kita menemukan atau mencari kata-kata yang harus kita buat kalimat, kita baca terlebih dahulu ya. Ibu melihat lampu kamar Edo dan kipas angin yang sedang menyala pada siang hari. Padahal sebelumnya Edo meminta izin untuk pergi bermain. Namun, Edo lalai sehingga ia lupa mematikan lampu dan kipas angin di kamarnya. Sepulangnya Edo dari bermain, ibu menegur Edo karena lalai. Ibu lalu menasihati Edo bahwa alat elektronik harus dimatikan jika sudah tidak digunakan. Setiap anggota keluarga sebaiknya hemat dalam menggunakan energi listrik. Menghemat energi listrik juga berarti menghemat biaya untuk membayar tagihan listrik. Mendengar penjelasan ibunya, Edo meminta maaf. Edo berjanji akan berhemat dalam menggunakan energi listrik. Oke, sudah selesai ya.
Saatnya adalah kita akan mencari kata-kata yang berkaitan dengan sumber energi atau tentang bagaimana manfaatan energi. Kita akan cari kata-kata yang berkaitan ya, yang berkaitan. Kalau misal pembahasan tentang tumbuhan atau misal tentang hewan ya, maka cari kata-kata yang berkaitan dengan soal yang diminta. Kebetulan soal ataupun teks yang kita hadapi sekarang yaitu kata yang berkaitan dengan sumber energi. Baik, kata yang pertama adalah kata energi ya. Ini adalah kosakata yang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan energi. Karena kata ini ada dalam teks yang tadi kita baca. Kedua adalah kata lampu. Kata lampu juga ini adalah berkaitan dengan energi ya. Karena lampu ini adalah menghasilkan cahaya yang dimana dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Yang kedua adalah hemat. Kata hemat ini juga adalah berkaitan erat dengan energi. Kenapa? Kalau kita tidak hemat maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik ya. Kalau kita tidak hemat, maka kalau kita menggunakan energi listrik harus sehemat mungkin. Karena semakin kita hemat, maka hal-hal yang kita tidak inginkan, misal menghasilkan sebuah listrik itu menggunakan bahan bakar yang dihasilkan dari bumi kita. Kalau kita tidak hemat, maka semakin banyak energi atau sumber bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik akan terpakai banyak. Kalau kita hemat, pasti penggunaannya juga akan hemat ya. Nah, kata hemat juga ini adalah berkaitan. Kata yang selanjutnya adalah listrik. Nah, kata listrik ini adalah kata yang berkaitan dengan energi sangat erat karena dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana kita membuat kalimat. Bapak sudah contohkan bagaimana cara membuat kalimat, tapi hanya dua kata yang akan dicontohkan. Pertama adalah kata energi. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Ya, lihat dengan baik dan dengarkan. Dan ini adalah kalimat yang ada kata energinya yang sudah digarisbawahi. Ibu menjemur pakaian memanfaatkan energi panas matahari. Nah, ini adalah kata kalimat yang nyambung, yang baik. Karena ada kata energi dan juga enak dibaca, yang penting awalnya kapital diakhiri dengan titik dan dibacanya nyambung. Itu adalah sebuah kalimat. Kata yang selanjutnya adalah kata hemat, yaitu ibu mematikan lampu saat di siang hari agar hemat energi listrik. Nah, itulah kita membuat kalimat dari kosakata yang kita temukan dari teks tadi ya sebelumnya. Semoga kalian paham bagaimana dalam video pembelajaran ini. Apabila kalian ada yang masih ada yang kurang paham, silahkan bisa kalian tanyakan sama guru bahasa Indonesia kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.